Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap masih semangat? Sehat kan? Sudah pada sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Baik, di sini perkenalkan ya. Berhubung ini pertemuan pertama, di sini Bapak akan memperkenalkan diri. Bapak bernama Alex Syafil Mubarak yang berasal dari Magelang. Di sini Bapak akan membersamai adik-adik semua untuk belajar bersama pada mata pelajaran fikih di kelas 4 ini untuk 1 tahun ke depan insyaallah. Pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk bab pertama di semester pertama ini, yaitu tentang bab berani berkhitan. Sebelumnya, di sini Bapak akan bertanya kepada adik-adik semua, apakah ada yang sudah berkhitan? Atau ada yang tahu apa itu khitan? Coba, apa adik? Yang paling depan tadi yang angkat tangan? Ya coba Mas Galang, apa? Oh ya betul, kata Mas Galang, berkhitan itu sunat. Ya, betul, Mas Galang pintar. Baik, ada yang tahu lagi? Ada yang berpendapat lain tentang apa yang kalian ketahui tentang khitan? Ya, Mas Dani, coba Mas Dani, apa Mas Dani? Baik, berkhitan sama jawabannya dengan Mas Galang, berkhitan itu sunat. Ya, mungkin adik-adik semua berkhitan adalah sunat, dan itu betul jawabannya. Beri tepuk tangan dulu kepada Mas Dani dan Mas Galang yang telah menjawab. Baik, lanjut ya, menuju ke sejarah pensyariatan khitan dan dalilnya. Sejarah, di sini kita akan belajar tentang asal-usul khitan. Kapan khitan itu ada dan kenapa ada khitan itu. Jadi yang khitan itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tanda kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya khitan itu pada masa Nabi Ibrahim, dan juga pada masa Nabi Muhammad, khitan juga diperintahkan dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Khitan itu emang benar-benar dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya adik-adik, karena sudah tertera dalam hadis dan Al-Qur'an. Contoh, dalam Al-Qur'an dijelaskan yang dalam surat An-Nisa ayat 4, yang mana artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan yang dicantumkan dalam hadis oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Nah, di sini sudah jelas ya adik-adik bahwa khitan itu bermula pada masa Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim pada saat itu berkhitan pada umur 80 tahun. Lalu ke pengertian khitan yang dikatakan oleh Mas Galang dan Mas Dani tadi. Khitan adalah sunat, ya betul. Akan tetapi lebih tepatnya, khitan itu merupakan pemotongan sebagian kulit penis pada laki-laki. Sedangkan prosedur yang dilakukan dalam khitan itu dilakukan oleh dokter atau dukun, lebih tepatnya biasa disebut ya dukun spesialis untuk khitan dengan menggunakan alat-alat yang steril. Di sini sudah paham ya adik-adik apakah itu khitan? Coba Bapak tanya
pada Mas Ari. Ya, apa itu khitan? Baik, betul. Khitan merupakan pemotongan sebagian kulit penis pada laki-laki. Pinter, Mas Ari. Lanjut ke tujuan dan manfaat khitan. Apa tujuannya khitan? Kenapa kita harus khitan, ya kan? Kenapa Islam menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk khitan? Tujuan khitan sendiri itu untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjaga kesehatan. Dan jangan salah ya adik-adik, khitan itu memiliki manfaat. Dan manfaatnya itu apa? Salah satunya yaitu menjaga kebersihan, kesehatan, dan spiritualitas bagi seorang muslim. Nah, contoh dari manfaat khitan itu apa sih? Ada yang tahu adik-adik semua? Ya, contoh dari manfaat khitan itu seperti mencegah infeksi pada alat kelamin, mengurangi risiko kanker, dan meningkatkan fungsi seksual. Dalam berkhitan itu juga terdapat hukum. Misalnya, Mas Dani, aku nggak khitan lah, kan nggak wajib. Oh, salah Mas Dani, bahwa khitan itu memiliki hukum tersendiri dalam pelaksanaannya. Bisa wajib. Wajib kenapa? Khitan hukumnya wajib bagi laki muslim. Jadi wajib bagi seorang laki-laki muslim. Jadi misal Mas Dani nggak sunat, itu dosa karena hukum khitan itu wajib bagi seorang laki-laki, dan Mas Dani itu adalah anak laki-laki. Dan khitan juga bisa menjadi hukumnya sunnah bagi seorang perempuan. Jadi kalau misal Mbak Fatimah mau khitan, ya nggak apa-apa. Jadi khitan tidak hanya untuk seorang laki-laki, tapi juga bisa untuk seorang perempuan muslim, dan hukumnya sunnah. Sedangkan sunnah itu apabila dilakukan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Terus ada hukumnya yang pengecualian. Khitan tidak diwajibkan bagi orang-orang yang sakit atau uzur. Nah, di sini ada pengecualian bagi orang yang sakit, tidak diwajibkan untuk berkhitan. Terus sanksi, meninggalkan khitan tanpa alasan yang dibenarkan dapat dosa. Jadi seperti misal tadi Mas Dani tidak khitan, nah dia mendapatkan sanksi dan dosa. Seperti itu. Yang lanjut ke usia pelaksanaan khitan. Di sini seperti tadi di awal pertemuan Bapak sudah menanyakan kepada kalian bahwa kalian pada kelas 4 ini belum ada yang berkhitan sama sekali. Nah, terus kapan waktu-waktu untuk khitan itu, sedangkan kalian kelas 4 saja belum khitan? Nah, ada 3 tahap. Yang pertama, bayi baru lahir. Nah, dan dalam tahap yang pertama ini, khitan sebaiknya dilakukan saat bayi berusia 7 hari. Dan itu lebih baiknya. Dan di opsi yang lain, pada masa anak-anak, khitan juga dapat dilakukan saat anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Dan opsi yang terakhir bisa yaitu pada masa remaja atau dewasa. Khitan dapat dilakukan pada masa usia remaja atau dewasa, namun lebih baik dilakukan sejak dini. Karena apa? Semakin dewasa kita, maka akan semakin susah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, Nabi Ibrahim sunat pada usia atau khitan pada usia 80 tahun dengan kampak. Nah, bisa dibayangkan ya adik-adik, disunat dengan kampak, betapa sakitnya kan? Karena semakin dewasa kita, maka semakin susah untuk disunat pada, mohon maaf, alat kelamin kita atau penis kita. Hikmah khitan. Khitan memiliki hikmah dalam memiliki banyak hikmah, tapi di sini dijelaskan ada 4. Yang pertama tentang kebersihan, kesehatan, spiritualitas, dan identitas. Dari kebersihan, khitan itu dapat menjaga kebersihan dan kesehatan organ intim. Terus dari segi kesehatan,
Khitan sendiri dapat mengurangi resiko berbagai penyakit yang terkait organ intim. Dan dari segi spiritualitas, khitan menjadi ekspresi ketaatan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari segi identitas, khitan menjadi tanda identitas keislaman seorang laki-laki Muslim. Pelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa khitan merupakan tradisi yang sangat bermakna bagi umat Islam. Selain memiliki nilai spiritualitas, khitan juga membawa manfaat kesehatan yang nyata. Dengan memahami tujuan hukum, hikmahnya setiap muslim laki-laki sebaiknya melaksanakan khitan dan hukumnya wajib. Dari materi yang Bapak jelaskan tadi, apakah adik-adik semua ada yang ingin bertanya? Karena tidak ada pertanyaan, di sini Bapak akan menanyakan kepada adik-adik semua. Coba jelaskan. Apa hukum khitan bagi seorang laki-laki? Coba Mas Rizkan jawab. Wajib, ya baik. Jawabannya betul. Mas Rizkan pintar. Beri tepuk tangan kepada Mas Rizkan. Coba soal selanjutnya. Kapan khitan menjadi hukumnya menjadi sunnah? Coba Mbak Aziza. Baik, jika seorang perempuan melaksanakan khitan, maka hukumnya sunnah. Pintar, betul sekali Mbak Aziza. Beri tepuk tangan pada Mbak Aziza kan. Mungkin Bapak rasa kalian sudah paham tentang materi khitan pada pertemuan hari ini. Mungkin berhubung waktu sudah selesai dan mendekati waktu istirahat, maka pelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita jumpa di minggu depannya lagi untuk membahas pertemuan atau materi selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita membaca doa bersama-sama. Doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.